Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasallimu ala rasulil karim. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah lagi dan lagi terus menerus. Karena kerahiman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah begitu banyak beri kita nikmat. Di antara nikmat Allah, kita telah diperjumpakan kembali dalam risalah hati, yang semoga semakin perjumpaan kita ini semakin diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita ingin memuzakarahkan atau membahas satu sifat mulia pada diri seorang manusia yang telah sempurna dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tawadu atau rendah hati. Inilah satu sifat mulia yang ada dalam diri manusia yang dapat menghantarkan dia ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia senantiasa dilimpahi nikmat yang tak berkesudahan. Banyak di antara nikmat-nikmat tersebut berupa nikmat dunia seperti kecukupan serta kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa mereka yang selalu mensyukuri nikmatnya adalah golongan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Qasas ayat 73, Allah berfirman, "Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Al-Quran telah memberikan banyak penjelasan mengenai pentingnya bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan tidak sombong atau selalu bersikap rendah hati. Rendah hati atau tawadu merupakan sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat muslim. Karena yang rendah hati senantiasa menjalani kehidupan dengan tenang dan tidak menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Pengenalan diri amatlah sangat penting. Mengenal jati diri kita sesungguhnya, dari manakah kita berasal, siapakah yang menciptakan kita, siapakah yang memelihara kita, yang menghidupkan kita, memberi kita rezeki, memberi kita perlindungan, memberi kita penjagaan, keselamatan, taufik hidayah, rahmat ampunan, dan lain sebagainya. Ketika seorang manusia tumbuh sifat buruk dalam dirinya, yang diantaranya adalah ujub, takabur, sombong, ini adalah asbab daripada kurangnya mengenal diri sendiri. Dia tidak memahami bahwa keberadaannya di dunia ini adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita tidak ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Sekarang kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita pun memiliki keyakinan 100 tahun yang akan datang, kita pun tidak akan ada lagi di dunia ini. Dialah zat Allah yang mengadakan. Al-Khaliq wallah, yang menciptakan, maha menciptakan. Selain daripada Allah, tidak dapat menciptakan. La ilaha illallah. Segala sesuatu di dunia, di langit, dan yang ada di antara keduanya adalah diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, milik Allah.
atas kehendak Allah, termasuk diri kita. Apabila seorang manusia hamba Allah, dia mengenal betul jati dirinya, dia mengenal betul asal muasal keberadaan dirinya, kemampuan yang dia miliki, rezeki yang dia terima, pemeliharaan tubuhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba Allah yang demikian ini, dia akan mudah untuk mengenal dirinya, sehingga tumbuh satu sifat tawadu, satu sifat yang mulia, yaitu rendah hati. Sebuah pohon yang menancap akarnya ke tanah, semakin mengakar ke tanah, semakin kuat cengkramannya, maka dia akan tahan kepada setiap guncangan yang menghampirinya. Dia akan tahan daripada hembusan angin, hujan, badai, dan lain sebagainya. Begitupun seorang hamba Allah, ketika dia menancapkan kerendahan hatinya di permukaan bumi ini, begitu dia merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menguatkan dirinya sebagai hamba Allah yang berlepas diri, ikhlas lillahi ta'ala. Orang lain mengetahui bahwa dia telah beramal dengan ikhlas, padahal sungguh-sungguh dia beramal belum dengan ikhlas. Tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadu adalah senantiasa memandang dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah merasa hebat saat memandang sesamanya. Mereka yang tawadu meyakini bahwa nikmat dan berkah yang Allah berikan kepadanya adalah ujian untuk menjaga ketakwaan. Sementara mereka yang tidak tawadu memiliki tanda-tanda senang berpuas diri akan pencapaian, kekayaan, dan kepintarannya. Orang-orang yang tidak rendah hati sangat senang apabila kelebihannya diketahui dan diakui banyak orang. Namun, sesungguhnya mereka yang gemar menyombongkan diri telah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk sifat sombong seperti itu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang manusia yang dia tidak meyakini yang mana nyawanya ada dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan sulit untuk memiliki satu sifat rendah hati, tawadu di dalam kehidupannya. Karena dia merasa bahwa apa yang menjadi kemampuannya adalah hasil daripada usahanya. Apa yang dimilikinya, rezeki yang datang, uang yang dimilikinya, dia merasa bahwa itu adalah hasil jerih payahnya, hasil daripada kerja keras, hasil daripada tenaga dan keringat yang dia keluarkan. Kekayaan, rumah, kendaraan, jabatan, dan lain segala hal yang ada dalam kehidupannya, dia merasa dia miliki atas berkat kerja keras dan usahanya sendiri. Sementara seorang manusia, hamba Allah yang benar-benar mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, yang maha menciptakan, yang maha merajai dan memiliki segala sesuatu, maha memelihara, maha memberi rizki, yang tidak ada satu zat pun, satu makhluk pun, atau apapun itu yang dapat memberikan segala sesuatu itu kecuali Dia. La ilaha illallah. Orang yang semacam ini, yang demikian betul dalam pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini betul bahwa apa-apa yang dia miliki berasal daripada khasanah Allah, berasal daripada kehendak Allah, maka dia akan dapat menikmati
satu sifat mulia, yaitu rendah hati. Ketika orang ada sifat sombong, ingin dikenal oleh makhluk yang lain, sehingga dalam niat yang baik pun, ketika dia beramal, dia akan mengaku bahwa amalnya itu adalah amal yang ikhlas. Terlebih dahulu, terlebih lagi, dia ingin orang lain mengetahui bahwa dia telah beramal dengan ikhlas. Padahal sungguh-sungguh dia beramal belum dengan ikhlas. Kenapa? Karena amalnya mungkin saja telah ikhlas, namun ketika dia ingin diketahui bahwa dia telah ikhlas, dia ingin diketahui bahwa dia telah memiliki keikhlasan dalam amalnya, itulah yang membuat dia tidak ikhlas. Karena ada sesuatu yang masih ingin dia raih daripada satu amal yang dia buat. Tidak sungguh-sungguh lillahi ta'ala, untuk Allah. Tapi ada satu secuil harapan yang ingin dia miliki, yaitu pujian daripada orang lain, sehingga dia dikatakan dia adalah orang yang ikhlas. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenalilah diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Ilmu yang kita miliki bukan atas kehendak kita, bukan atas usaha kita, bukan atas kerja keras kita, bukan karena kepintaran otak kita, namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan kita ilmu. Gelar yang kita raih, seorang dokterkah, seorang profesorkah, seorang insinyurkah, seorang ustadzkah, adalah gelar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kehendak kita, usaha kita, dan bukan karena kita ingin diakui, tapi atas semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita ingin diakui bahwa kita sebagai seorang pejabat, segala nikmat kekayaan yang dimiliki manusia sifatnya hanyalah sementara. Mereka yang gemar menyombongkan diri beserta kekayaannya sesungguhnya telah menjadi orang-orang yang gelap hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagas sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tingginya gunung. demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin menikmati satu sifat mulia, tawadu, rendah hati, maka tidak perlulah orang lain mengenal kita. Tidak perlulah ingin dikenal oleh orang lain. Tidak perlu kita ingin diakui bahwa kita sebagai seorang pejabat, bahwa kita sebagai seorang ustadz, bahwa kita sebagai seorang santri, bahwa kita sebagai seorang kaya, bahwa kita sebagai seorang haji, bahwa kita sebagai seorang apapun itu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang lain tidak mengenal siapa diri kita, biarkanlah hanya Allah yang mengenal kita. Cukuplah Allah yang mengenal diri kita. Tidak perlu kita mengumbar siapa diri kita sebenarnya, status kita. Karena hanya akan mendatangkan uzub, takabur, kesombongan dalam hati, yang otomatis akan menjauhkan sifat rendah hati dari kehidupan kita. Orang yang rendah hati dapat kita raih. Sifat rendah hati, tawadu dapat kita raih. Dengan tidak perlu kita menyebut-nyebut amal yang telah kita buat, jabatan yang kita miliki, harta yang telah kita miliki, status yang telah kita miliki, apapun itu. Lupakan apa yang telah kita buat. Serahkan lillahi ta'ala. Sehingga tumbuh sifat ikhlas dalam hati kita. Memeriksa setiap amal ketika beramal, di tengah peramalan,
di tengah kita beramal dan setelah kita beramal. Serahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu diingat-ingat dan tidak perlu diberitahu kepada orang lain. Biarlah Allah yang betul-betul mengenal kita. Maka akan hadir tawadu dan kita akan dapat menikmati satu sifat mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita faham. Mari kita meminta kepada Allah agar senantiasa Allah membuang jauh-jauh setiap sifat buruk yang ada dalam hati dan kehidupan kita, dan Allah gantikan dengan sifat yang baik, sehingga dengan perlahan namun pasti kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi lizzalali wa zikril karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya arhamur rahimin. Ya hayyu ya qayyum ya ghafurur rahim. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Ampunilah kebodohan kami ya Allah, yang mana kami tidak mengenalmu dengan baik ya Allah, sehingga kami kadang-kadang merasa bahwa apa-apa yang kami miliki adalah milik kami, bahwa apa-apa yang kami miliki adalah atas usaha kami. Ya Arhamar Rahimin, ampunilah kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah. Beri kami taufik dan ampunanmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah kami dengan sifat-sifat yang baik ya Allah. Jauhkan setiap sifat buruk dalam diri dan kehidupan kami ya Allah. Gantilah dengan sifat-sifat yang baik. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah menuju keridhaan-Mu ya Rabb. Bantu dan tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.